Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik, wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, tanggal 8 bulan Sya'ban 1442 Hijriah, tanggal 21 Maret 2021. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sehat walafiat semuanya. Kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh terlena atas kesehatan ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ada dua macam ni'matani maqbudun fihima. Ada dua macam nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, dan manusia terlena dengan dua nikmat itu. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faraghu. Sehat dan lapang. Bersyukur kita pada saat kita sehat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Hari ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang sangat dicintai oleh Allah taala. Tidak ada tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini kecuali masjid yang sangat dicintai. Mungkin banyak tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, tapi masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini. Di tengah banyaknya manusia yang berkumpul di tempat-tempat yang dimarahi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Hajah Nuriyah. Pada kajian kita tanggal 6 Sya'ban 1429 Hijriah. Hari ini 8 Sya'ban 29 439 40 41, 2 tahun yang lewat, kajian belum Covid itu. Kita berbicara tentang min asbab ziyadatul iman. Sebab-sebab iman itu bisa meningkat. Sebab-sebab iman itu naik. Karena apa? Iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik, iman itu turun. Kita berbahagia, bersyukur pada saat iman kita naik. Tapi kita sangat khawatir pada saat iman turun pada titik yang sangat rendah, dan waktu itu datangnya malakal maut. Berarti terjadilah kematian yang tidak beriman. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Adapun tema kita malam ini sebaliknya. Kajian sekalipun 2 tahun yang lewat. Asbabu nuqsanul iman. Apa yang menyebabkan iman itu menurun?
Kalau 2 tahun yang lewat kita berbicara apa yang menyebabkan iman itu naik, hari ini kita akan bicarakan sebab-sebab iman itu menurun. Jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita selalu berbicara iman dan iman? Karena iman itu letaknya harga diri manusia. Orang yang berimanlah yang dihargai oleh Allah Ta'ala. Orang yang beriman ialah yang diperhitungkan ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Apapun kebaikan orang yang tidak beriman tidak pernah diperhitungkan oleh Allah. Asal dia mati dalam keadaan kekafiran. Tapi orang yang beriman, orang yang tidak beriman, yang pernah berbuat baik selama kekafirannya, kemudian dia Islam, maka segala kebaikan di waktu dia masih tidak beriman diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi yang mulia, seorang kafir Quraisy yang senang berinfak, senang memerdekakan budak, senang membantu sesama, senang menyambung silaturahim. Artinya pekerjaannya sudah pekerjaan orang yang beriman. Tapi dia belum beriman waktu itu. Satu hari dia masuk Islam. Dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang infak yang pernah kuberikan di waktu aku belum beriman? Bagaimana pendapatmu tentang silaturahim yang kusambung sebelum ku beriman? Tentang memerdekakan budak yang kulakukan sebelum beriman. Hari ini aku beriman." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wahai Hakim bin Hizam, Allah akan mencatat semua kebaikanmu di waktu kamu belum beriman sebagai kebaikan yang dilaksanakan pada saat kamu beriman." Artinya ibadah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilainya keimanan. Nilainya keimanan. Tapi sebaliknya pada saat salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosanya di waktu kafir, dosanya di waktu sebelum beriman, kemudian dia beriman. "Ya Rasul, saya berdosa banyak di waktu saya belum masuk Islam. Sekarang saya masuk Islam. Bagaimana dengan dosa itu, wahai Rasul?" Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Apakah kamu tidak tahu? Annal Islam yahdimu ma kana qablah." Islam itu menghapus keburukanmu yang telah lalu. Indah sekali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan sebelum beriman dihapus. Segala kebaikan sebelum beriman, setelah dia beriman dicatat. Terus siapa yang Allah katakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ayat 106 surah Al-Kahfi. Maaf kalau tidak 106, 105. Mereka itu tidak pernah dicatat sedikit pun dari amal baiknya. Siapa? Mereka yang mati dalam keadaan kekafiran. Banyak dia berbuat baik sebelum masuk, pada saat dia menjadi orang kafir, dan kekafiran itu dibawanya sampai sakaratul maut. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamah, kata Allah. Hari kiamat tidak pernah dicatat sedikit pun kebaikannya. Kebaikan orang yang tidak beriman itu. Inilah yang ingin Allah sampaikan pada jemaah sekalian. Maka iman itu adalah harga diri kita. Iman itu harga diri kita. Bagaimana Allah membalas orang yang beriman? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli harta dan diri orang yang beriman itu dengan surga. Kenapa? Surga tidak pernah ditempati oleh orang yang matinya dalam keadaan tidak beriman. Tapi surga akan menjadi tempat orang yang beriman sekalipun dia berimannya pada detik-detik kematian. Adakah dia beriman pada detik-detik kematian? Salah seorang remaja pemuda Yahudi yang sudah balik, kemudian dia sakit, kemudian diberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sedangkan pemuda itu lagi masih kecil, lagi masih anak-anak, senang bermain di pekarangan Rasulullah SAW. Si Yahudi itu diberitakan kepada Nabi dia dalam keadaan sakit, dan Nabi membesuknya, Nabi menengoknya. Setelah Nabi menengoknya, duduklah Rasul di samping kirinya, di samping kanannya. Dan bapaknya sedang menunggu anaknya di samping kirinya. Apa yang Nabi katakan kepada Yahudi itu? Kata Nabi, aslim, wahai pemuda, masuk Islamlah. Mendengar tawaran Islam yang Nabi tawarkan dan semangat dakwah Nabi itu tidak pernah berhenti kecuali orang sudah membuskan napas yang terakhir. Mendengar tawaran Nabi, panazara ila abihi wa huwa indah. Begitu cerita hadisnya. Dia menengok kepada bapaknya yang ada di sampingnya. Tentu bapaknya yang ditengoknya adalah masih Yahudi. Anaknya pun masih Yahudi. Diajak oleh Nabi pada saat anak itu sedang sakit parah. Panazara ila abihi wa huwa indah, dia tengok bapaknya ada di sampingnya. Dan bapaknya mampu membaca isyarat anak ini, seolah-olah anak ini minta restu, minta izin kepada bapaknya agar diizinkan masuk Islam. Dan bapaknya pun berkata, Ati Abul Qasim, anakku kalau mau mengikuti Nabi Muhammad silahkan, kalau mau masuk Islam silahkan. Nabi kita Muhammad SAW kunyahnya dengan Abul Qasim. Ati Abul Qasim, mau ikuti Abul Qasim Nabi Muhammad silahkan anakku. Mendengar bapaknya mengizinkan, maka anak ini mengucapkan La ilaha illallah. Dalam riwayat yang satu, dalam riwayat yang lain, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jemaah sekalian, bagaimana reaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kalimat yang pertama dan hampir terakhir? Karena anak itu sudah menjelang sakaratul maut. Mendengar kalimat ini diucapkan, maka Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah melepaskan pemuda itu daripada dahsyatnya api neraka. Engkau lepaskan dia dari api neraka ya Allah, karena kalimah La ilaha illallah diucapkan pertama kali dan diucapkan terakhir. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat puasa. Beberapa saat setelah mengucapkan kalimat itu, dia masuk Islam. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang menandakan seseorang itu beriman. Bagaimana dengan masa lalunya? Dia seorang Yahudi. Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, segala keburukan sebelum Islam Allah menghapus setelah datangnya Islam. Jamaah rahimakumullah. Maka pejuang-pejuang keimanan masa lalu, pejuang-pejuang iman. Kenapa ulun katakan pejuang iman? Pada saat periode Makkah 13 tahun Nabi, tidak banyak yang beliau tawarkan. Tidak banyak. Nabi hanya menawarkan qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Hanya itu, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Diketuk oleh Nabi, dakwah secara rahasia. Yang ditawarkan apa? Kalimat itu. Sekalipun setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi mendakwahkannya secara terbuka. 13 tahun periode Makkah, belum ada salat, belum ada zakat, belum ada saum, belum ada haji dan umrah. Tapi Nabi hanya mengajarkan ketauhidan. Nabi hanya memantapkan keimanan. Saking Rasulullah SAW takutnya iman sahabat itu luntur dengan keimanan-keimanan masa lalu, sampai Nabi berkata, Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur, wahai sahabatku. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah kalian. Aku sunnahkan kalian untuk ziarah. Bayangkan Pak, jika Nabi tidak cabut larangan ini, sampai hari ini tidak ada boleh yang ziarahnya ke kuburan. Sekarang ziarahlah, tapi ziarahmu hari ini, kata Nabi, turiqqul qalba wa tutmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. 3 macam yang dijadikan kamu diizinkan ziarah: melembutkan hati yang keras, menderaikan air mata yang tidak mau menangis, mengingatkan kepada kematian. Dan itu menjadi panduan kita ziarah hari ini. Mau ziarah kubur tuan guru, mau ziarah kubur kiai, mau ziarah kubur wali Allah, lihat panduannya 3 macam yang Nabi ajarkan. Apa? Untuk melembutkan hati,
untuk menderaikan air mata, dan untuk mengingatkan kematian. Kalau ada yang keempat, maka kembali ziarah kita seperti ziarahnya jahiliyah. Biasanya yang keempat ini yang jadi dominan. Kenapa? Alhamdulillah setelah ziarah 2-3 kali setahun ke kubur Wali Songo, maka daganganlah laris. Nah, ini cara ziarahnya jahiliyah. Nabi melarang sahabat untuk berziarah kalau niatnya seperti ini. Kalian jangan ziarah, kenapa? Orang jahiliyah itu sangat senang, doyan ziarah kubur, menyelesaikan masalah di kuburan. Ada problem keluarga, dia datang ke kubur, dia panggil orang yang ada di kubur. Syekh kami, guru kami, selesaikan rumah tangga kami ada masalah, selesaikan pekerjaan kami sedang sedih-sedihnya. Di kuburan mereka menyelesaikan. Dan Nabi takut ini terjadi karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang membuat seseorang menyekutukan Allah. Aku larang kalian ziarah kubur agar cara jahiliyah ini tidak terimbas. Dicabut oleh Nabi larangan. Nabi yakin iman-iman sahabat sudah kuat. Dan panduannya untuk ziarah tiga macam. Lagi-lagi yang dijaga oleh Nabi adalah iman. Artinya para jamaah sekalian, sama sekali kita tidak pernah melarang. Kenapa kita berani-beraninya melarang orang ziarah kubur? Sementara Rasulullah mensunahkan Rasul, cuman ada etika agama yang perlu kita perpegangi. Apa yang maksud ulun etika agama? Ziarah ke Wali Songo 3 kali setahun, ziarah ke kubur orang tua 2-3 tahun kada terjanguk-janguk. Nah, ini kan ada etika agama yang tidak seimbang dalam kehidupan kita. Jadi kemanapun kubur orang tua kita ziarahi dengan 3 panduan yang diajarkan Nabi. Hati yang keras, bawa untuk melihati kuburan. Air mata yang beku, tidak mau menangis, mendengar ayat, mendengar kajian, mendengar apapun, tidak pernah air mata ini keluar. Air mata kita sedang beku. Oh kada Ustaz, kami menangis saja. Menangisnya apa? Apabila 2-3 hari kada saling duitan, itu lain tangisannya. 2-3 hari kada berduit lo menangis, ini bukan. Menangis yang dimaksud adalah karena nilai-nilai agama, sentuhan ayat-ayat Al-Quran. Kada apa-apa Pak, biar sholat itu kada sebenarnya kita tadi kada menangis, cuma kawan kita di sebelah menangis, biasa kita umat juga menangis kada jadi masalah. Aqra'ul Quran fa abku fa illam tabku fatabaqau, diriwayatkan Imam Abu Daud. Bacalah Al-Quran sampai kamu menangis. Jika tidak mampu menangis, fatabaqau, buatlah suasana supaya kamu betul-betul menangis. Air mata Nabi sampai membasahi jenggotnya. Pada saat Nabi mendengar bacaan Al-Quran, sahabat yang dicintainya Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Qurannya tunduk, tidak mampu mengangkat muka, tidak mampu menatap Nabi Muhammad SAW. Ayat demi ayat 1, 2, 3 sampai 41 surah An-Nisa. Pundakku ditepuk, kata Abdullah bin Mas'ud, oleh sahabat yang di belakang, menandakan satu isyarat ada kejadian pada saat membaca itu. Setelah ditempuk pundakku, aku angkat muka aku, ternyata aku melihat Rasul sedang menangis, air matanya deras, basah jenggotnya. Dan Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, berhenti, cukup Ibnu Mas'ud bacaannya. Kenapa tadi jadi Nabi menangis? Ayat yang dibaca Ibnu Mas'ud menyangkut kepada kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, kata Allah. Bagaimana orang kafir itu nanti akan berbohong pada hari kiamat. Tidak mampu mereka berbohong. Saya kafir karena Islam tidak sampai kepada saya. Aku akan datangkan, kata Allah, satu persatu orang yang mendakwahi mereka sebagai saksi bahwa dakwah sampai kepada mereka. Dan engkau wahai Muhammad akan bersaksi pada saat umatmu satu persatu diproses. Kita diproses satu persatu pada hari itu di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi haru mendengar ayat ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi paham. Amun kita kada kau menangis karena kita kada paham. Tapi tetangga tatayan solat menangis.
Ayo japian menangis juga kada masalah. Nang batal tuh sholatnya tatawa. Amun menangis kada batal. Lebih-lebih menambah khusyuan. Ulun rasanya pernah ceritakan di jamaah ini. Tahun 2013 tuh di waktu membawa jamaah kami tanggal 26 Ramadan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Imam Khatib Syekh Salah Al-Budair. Suaranya lembut, nikmat. Dari Khatib beliau sudah menangis dan jamaah menangis. Ayat yang dibacanya apa? Ya, waktu itu yang dibawa beliau. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Surah Al-Baqarah. Beliau ungkap ayat ini. Maka celaka orang yang menulis ayat-ayat Allah dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia katakan ini dari Allah Ta'ala. Dia yang bikin dikatakan dari Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah orang yang dengan tulisan-tulisan tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah dengan usaha-usaha mereka. Ayat ini memang Allah tujukan kepada orang-orang Yahudi yang kitab Taurat itu tidak pernah aman. Kitab Taurat itu tidak asli dari Allah, dirubah dengan seenaknya dan dia katakan ini datang daripada Allah. Tapi yang membuat Khatib menangis hari itu justru kepada umat Islam. Yang hari ini kata beliau menyatakan satu amal yang dibuatnya sendiri kemudian dia katakan ini datang daripada Allah Ta'ala. Dia mampu buat amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Bukan datang dari Allah, datang dari Rasul. Wa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia kata, ini datang dari Allah Ta'ala. Dari alhamdulillah, muqaddimah sampai akhir khutbah menangis berkepanjangan. Disambung sidin, salatnya imamnya menangis pulang sidin. Begitu salam, ulun lihati jamaah ulun di kiri di kanan menangis sampai bertaan. Pak Haji nang ulun bawa menangis sampai ke hotel ulun tanya Pak Haji tadi menangis teh habang mata najarnya. Apa nang pengen tangis tahan Pak Haji pengen mengerti khutbahnya kan bahasa Arab. Uji sidin kada mengerti khutbahnya. Tapi nang lain umpat menangis juga di sini umpatannya menangis juga. Kada apa-apa umpat-umpatan menangis itu kada apa-apa. Artinya membuat saling sahdu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan keimanan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar caci maki, tapi intimidasi, fisik. Babak belur pada saat perang Uhud. Nabi babak belur pada saat baru datang ke Taif. Nabi berharap disambut oleh orang-orang Taif yang terkenal lembut hatinya. Tapi justru Nabi ditolak. 3 tokoh Taif yang Nabi temui sebelum masuk ke Taif dari kaum Bani Saqif. Mereka berkata di hadapan Nabi, Muhammad, kada ada manusia lain lagi kah yang dipilih sebagai Rasul? Kenapa maka Tuhan memilih kamu Rasul? Apa kada sakit hati Pak? Sakit hati. Tapi bukan ini aja. Nabi dilempari dengan batu. Hanya ingin menegakkan kalimah Allah. 3 tahun sebelum hijrah ini terjadi. Malaikat sampai marah, penjaga gunung, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, jika engkau izinkan kami balik ini. Ulama berbeda pendapat gunungnya. Ada yang mengatakan Jabal Kubis, ada yang mengatakan Jabal Rahmah, ada yang mengatakan Jabal Uhud. Kami balik ini gunung Uhud, kami lemparkan ke orang-orang Taif dan mereka terhimpit mati semuanya. Malaikat nang kada bisa sangit Pak. Kan malaikat kada pernah marah melihat kesedihan yang ditimpa oleh Nabi. Tapi apa jawaban Nabi kepada Jibril? Jangan wahai Jibril, jangan lakukan wahai Jibril. Bal arju ayakhrujallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah wa la yusyriki bihi syai'ah. Indahnya jawaban Nabi. Jangan engkau lakukan itu wahai Jibril. Aku masih berharap nanti lahir dari keturunan mereka hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Artinya di tengah keprihatinan
caci maki dan intimidasi, Nabi berdoa pada saat itu. Nabi memohon dari keturunan orang-orang Taif masuk Islam. 11 tahun waktu berjalan, Pak. 3 tahun sebelum hijrah terjadi. Tahun ke-8 Hijriah orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang masuk Islam bukan keturunan mereka. Dulu yang pernah melempari Nabi pun masuk Islam. Berbondong-bondong orang Taif masuk Islam. Alangkah gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapan Nabi itu 11 tahun. Jadi bagi pendai, bagi dakwah perlu kesabaran. Permintaannya Allah pasti kabulkan, cuman belum tentu dalam waktu yang dekat. Makin banyak pengorbanan dalam dakwah keimanan, memperjuangkan keimanan, makin Allah akan memberikan nusrah, pertolongan. Datangan berbondong-bondong dari pemimpin-pemimpin Bani Saqif. Itu kaum yang paling berpengaruh di Taif. Mereka menyatakan masuk Islam. Dan mereka minta kepada Nabi, ya Rasul, kami sudah masuk Islam, tapi berhala kami Lata di tengah kota Taif itu jangan dibongkar dulu, jangan dihancurkan. Pada saat mereka berbicara ini, maka Nabi tidak lembut. Pada saat mereka masuk Islam, Nabi lembut menerimanya. Tapi pada saat mereka berbicara tentang kemusyrikan lagi, maka Nabi katakan, dibongkar, jangan tidak dibongkar. Dihancurkan berhala itu. Kalau tidak 2 tahun wahai Rasul, setahun bagaimana? Tidak, kata Nabi. Kita hancurkan secepatnya berhala itu. Jadi berbicara tentang akidah, Rasul tidak toleran sedikit pun. Sedikit pun Nabi tidak mentoleransi. 1 bulan wahai Rasul, saya minta setelah kami berislam, jangan dibongkar berhala kami yang bernama Lata. Tidak, kata Nabi, kami akan bongkar. Akhirnya pemimpin Bani Saqif berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, silahkan utus sahabat-sahabatmu untuk membongkar berhala itu. Nabi menunjuk Khalid bin Walid bersama rombongan. Misi ke Taif khusus apa? Membongkar berhala besar di tengah kota Taif yang menjadi sesembahan. Lembut Rasul dalam dakwahnya, tapi berbicara tentang akidah. Kadada tawar-menawar. Kadada harus dibongkar. Inilah perjuangan-perjuangan dalam membela keimanan. Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, mati syahid pada perang Uhud. Karena apa? Membela iman. Bukan sekedar itu, dadanya dibedah, hatinya dikeluarkan, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong oleh sesuruhan yang merasa dendam kepada Hamzah. Li'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair berhadapan dengan adik kandungnya sendiri pada waktu perang Badar. Adiknya di pihak orang kafir, Mus'ab bin Umair di pihak muslim. Zararah namanya. Zararah bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab berhadapan dengan adiknya dalam peperangan karena membela agama Allah Ta'ala. Kemudian Bilal bin Rabah dibantai di atas pasir yang tandus. Di dadanya diletakkan batu besar dan diminta agar Bilal meninggalkan agama Islam. Tapi justru yang keluar dari mulutnya Ahad, Ahad, Ahad. Artinya apa? Bukan hari Ahad, hari Ahad. Tuhanku Esa. Jangan lagi aku dipaksa, Tuhanku Esa, dan aku tidak akan bertuhan siapapun. Itu yang dikatakan Bilal pada masa hidupnya. Bilal ditanya, selama engkau masuk Islam ini wahai Bilal, kenikmatan yang paling dirasakan dalam beriman itu apa? Kata Bilal, di waktu dadaku ditindih dengan batu besar, di waktu aku dibaringkan di pasir yang panas dan aku dipaksa untuk meninggalkan Islam, aku mampu katakan Allah itu Esa. Itulah kenikmatan imanku di dalam hidupku. Makin banyak gangguan, bukan makin longgar. Makin banyak intimidasi, bukan mundur, tapi makin yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi pejuang keimanan? Ammar bin Yasir, yang Nabi katakan, sabron ya alu Yasir, inna maw'idukumul jannah. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir, Allah janjikan kalian masuk surga. Siapa yang dimaksud keluarga Yasir?
Ammar bin Yasir dan Sumayyah bin Hayyat. Yasir bapaknya, Sumayyah ibunya, Ammar anaknya. Ketiga-tiganya dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Ammar di depan matanya orang membunuh ayahnya. Tiap hari Bani Makhzum berbondong-bondong menyiksa Yasir. Ibunya ditombak dari bagian belakang, keluar tombaknya dari kemaluan depan dan mati. Syahid pertama tanpa peperangan adalah Yasir. Syahidah pertama perempuan tanpa peperangan adalah Sumayyah binti Hayyat, ibunya Ammar, istrinya Yasir. Sampai giliran menyiksa Ammar bin Yasir, disiram dengan api, disiram dengan pasir panas. Kadang-kadang pingsan. Di waktu dia pingsan dan mulai dari siuman, Ammar dipaksa untuk murtad. Maka dia katakan, iya, saya pindah dari Islam. Begitu dia sadar, menyesalnya luar biasa. Tapi pada saat dia mengatakan murtad, dia dilepas. Dan dia datang kepada Nabi dengan berurai air mata, ya Rasulullah SAW, saya murtad. Saya tinggalkan agama Islam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Ammar, bagaimana keadaan hatimu waktu itu? Waktu kamu mengucapkan murtad, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hatimu waktu kamu berkata murtad? Qalat mutmainnun bil Islam, kata Ammar. Waktu itu hati kami tetap dalam keadaan iman. Mutmainnun bil iman. Qala, maka Nabi berkata, in adu pa'ud. Jika dipaksa lagi, katakan lagi seperti itu. Jika dipaksa lagi, mau bunuh lagi, ya katakan lagi, saya murtad. Asalkan hatimu tetap beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat membenarkan apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir. Apa yang Allah katakan? Man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnul bil iman. An-Nahl 106. Siapa yang berkafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beriman, maka Allah akan sangat benci orang kafir kemudian beriman. Orang beriman kemudian kafir. Allah sangat benci, kecuali yang tidak dibenci oleh Allah Ta'ala. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa kekafirannya dan hatinya tetap bergantung kepada iman. Jemaah sekalian, satu demi satu sahabat kita ceritakan bagaimana pengorbanan mereka dalam membela agama Islam. Ulama Imam Ahmad bin Hanbal pingsan, setelah pingsan siuman, dipukul lagi, pingsan lagi, siuman lagi, masukkan ke penjara. Imam Abu Hanifah mendapat penderitaan yang sama dalam membela iman. Jemaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita agar iman jangan turun, agar iman kita tidak mundur, maka disampaikan beberapa macam yang perlu kita perhatikan. Apa yang menyebabkan asbabun nuqsal iman? Sebab iman itu turun. Yang pertama, al-jahlu bi asma'illah wa sifatihi. Dia tidak mengerti, dia bodoh tentang asma dan sifat. Meningkatkan iman adalah tauhid bil asma wa sifat. Menurunkan iman tidak mengerti tentang asma dan sifat. Asma dan sifat Allah maksudnya. Ini menurunkan iman. Artinya apa? Kita harus mengenal asma-asma Allah. Dalam asma itu tergambar sifat Allah. Ya Ghafur, bukankah itu asma Allah, asmaul husna? Apa yang tergambar dalam kalimat Ya Ghafur? Allah Maha Pengampun. Ya Razzaq, asma Allah. Apa yang tergambar kekuasaan Allah dalam asmanya? Allah yang membagi-bagi rizki, Allah yang memberi rizki. Iman akan turun jika orang tidak mengenal asma Allah Ta'ala. Dan ini sangat penting. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razzaq. Amun pian kada tepi kawan nangka itu hendak beirama kada Bapak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Tapi biasanya ibu-ibu nang senang irama-irama sambil maayun cucu. Tapi ini cucu kita kada maayun lagi Pak.
bahari nang Mbak Ayun. Sambil Mbak Ayun cucu bagus Asmaul Husna. Ya Allah, jangan Mbak Ayun cucu iman di dada rasa melayang. Itu lagu bahari, berbahaya itu. Berbahaya. Kan ada rasanya Pak Allah, nah iman di dada rasa melayang tuh. Siapakah nang mengorbitakannya tuh? Ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Sampai menggendong anak. Asmaul Husna mendapat jaminan bagi orang yang menghafal 99 dan Allah menyuruhnya. Dan Allah mengatakan dalam pita dan doa, jangan memanggil nama yang lain. 180 surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Milik Allah nama yang baik-baik itu, maka berdoalah kamu dengan memanggil nama Allah. Jumlahnya kada sedikit, 99. Mau hendak pian baca ke 99-nya, silahkan. Tapi kalau pina kalawasan, ambil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau dari 99 asma. Asal dalam berdoa tuh jangan memanggil nama selain daripada nama Allah. Ayat 213 surah Asy-Syu'ara. Allah sebutkan, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Bagus ayat ini didakwahkan kepada saudara-saudara kita. Jangan kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang lain selain daripada nama Allah. Jika itu kamu lakukan, itu yang menyebabkan kamu akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Allah akan menyiksa orang yang memanggil nama-nama lain. Mungkin bapak-bapak bertanya, ada gerang Ustadz memanggil nama-nama lain? Ada Pak, banyak. Ya arwahil muqaddasiyah, aghisuna. Bujur aja kadang menyebut nama-nama, tapi ngeri kalimat ini. Wahai roh-roh suci, tolong daku. Keimanan di mana yang ada roh-roh suci? Apakah Islam mengajarkan kita minta tolong kepada roh? Bukan kan? Bukan. Uniknya kalimat ini kadang-kadang dibaca sebelum mengangkat takbir dalam melaksanakan sholat hajat berjamaah. Ya arwahil muqaddasiyah, wahai roh-roh suci, aghisuna, tolong daku. Auzubillahi min jalik, Pak. Auzubillahi min jalik. Bisa sudah kita. Sedikit lagi lah, sedikit. Sampai kemana tadi? Roh-roh suci. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kita meminta tolong kepada roh. Apalagi kalau roh orang Islam itu kita doakan. Kita doakan. Setelah selesai penguburan, apa kata Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita istaghfiru li akhikum masallallahu tasbih sumal an yus'al. Mintakan ampun saudara kamu yang baru aja dikuburkan. Mohonkan kepada Allah agar dia mendapat kekuatan, karena dia akan ditanya. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, kau berilah dia kekuatan. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bagus jika diulang-ulang 3 kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Artinya bukan berdoa kepada roh, tapi mendoakan. Mendoakan lewat di areal pekuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur, dari orang muslim, dari orang yang beriman dan orang yang Islam. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Kami berdoa kepada Allah, kami dan kalian diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Ini salam hendak lewat di pekuburan. Tapi ibu-ibu, kadawani Ustaz membaca itu jarnya. Ujulun, kenapa Bu? Jadi kadawani ada kalimat kalian mendahului kami, kami menyusul jarnya. Takutan menyusul sekalinya sedih. Pasti ibu-ibu kita menyusul. Kita pasti menyusul orang yang telah mati berdahulu. Jangan takutan, Cuman geter-geter jopang hati itu lah
pada saat ulun di 306 waktu dirawat COVID berdua laki bini 305 meninggal kamar 305. Imun pindah anjlok jo waktu itu. Jadi jarulun non uminya dihiga berdua laki bini. Apabila kami giliran kita nih 305 sudah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita, masih selamatkan, dan ulun berdoa mudah-mudahan kita semuanya sehat wal afiat. Mudah-mudahan mara bahaya bala bencana ini diangkat secepatnya oleh Allah dari muka bumi. Al-i'radu anit tafakkur fi ayatil kauniyah fa inna hadza yusabbibu naqsul iman. Memandang apa yang Allah ciptakan karena mau berpikir tentang kekuasaan Allah, itu mengurangkan iman. Artinya apapun yang kita lihat dari ciptaan Allah, kembalikan ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan tidak pernah sia-sia. Ayatul kauniyah, ciptaan Allah yang ada di depan mata kita, buatlah menjadikan iman kita meningkat, mengembalikan kepada penciptanya, menggalikan kepada penciptanya. Kalau mau berpikir aja Pak, lihat semut itu nah. Semut kan biasanya menghalang jalanan, apalagi masa musim pindah becek-becek, bola jalanannya. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Silaturahimnya kuat Pak. Apabila bertamuan pasti berangkulannya. Tapi COVID kita kan kau berangkulan Pak dulu lah. Nah, semut berangkulan. Apabila bertamuan luar biasa. Dan semangat dakwahnya tinggi, untuk menyelamatkan sesamanya sangat tinggi. Di waktu pasukan Nabi Sulaiman dengan iring-iringan tentara, maka berkata pemimpin semut, ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum. Yang ceritakan di Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wahai semut-semut, cepat masuk ke lubang-lubang kalian. Pasukan Nabi Sulaiman akan lewat, nanti kalian terinjak. Semangat untuk menyampaikan keselamatan bagi saudaranya. Dan ternyata Allah abadikan. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran yang namanya surah semut, surah An-Namal. Udkhulu masakinakum, masuk kalian ke dalam lubang. Nih raja hendak lewat, kalau dia terinjak, masukkan pasukannya. Dan Nabi Sulaiman mengerti dan tersenyumlah Nabi Sulaiman. Tekurihing Nabi Sulaiman. Semangat dakwah pemimpin semutnya sangat tinggi. Namun kita kada mengerti, kada kawa takut pindah ke kurihing melihat semut. Bisa di apa jorang pindah kurihing sorangan. Ayatul kauniyah, dengan ciptaan Allah yang ada di muka bumi, jadikan untuk menambah keimanan kita. Dan jangan apa yang Allah ciptakan melupakan dengan penciptanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, menurunkan iman fi'lul ma'siyah, menggawi kemaksiatan setiap saat. Mengurangi iman, tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan dibicarakan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita bersama berdoa semoga Allah kuatkan iman kita. Kita bawa iman ini sampai akhir hayat, sampai sakaratul maut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.